Bagaimana jika dongeng impianmu berubah jadi mimpi buruk dalam semalam? Inilah kisah seorang perempuan cantik yang mengira akan menikahi pangeran tampan untuk menyelamatkan rakyatnya. Tapi setelah acara selesai, sang pangeran justru menggendongnya dan melemparnya ke jurang berisi naga. Selamat datang di Dark Sale yang dirilis pada tahun 2024, di mana mahkota bukan simbol kekuasaan melainkan tanda dari kematian. Dengan kesadaran penuh dan tanpa menunggu jemuran kering, mari kita lanjut pada alur filmnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe agar frame film lebih semangat lagi nantinya. Film pun dimulai dengan adegan pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Bogel melakukan penyerangan terhadap seekor naga penyembur api demi kejayaan negerinya. Mereka kemudian masuk ke dalam sarang naga tersebut. Alih-alih membunuh naga, Raja Bogel justru mendapati seluruh pasukannya terbantai dengan semburan api dari sang naga. Setelah beberapa tahun kemudian di negeri yang jauh terlihat seorang wanita virgin yang sedang mengumpulkan kayu bakar di tengah tandusnya salju. Diduga wanita tersebut bernama Elodie. Ia juga dibantu adiknya yang bernama Floria. Terungkap fakta bahwa Elodie dan Floria merupakan anak dari kepala suku yang negerinya kini dilanda kelaparan dan kemiskinan. Did you take the tapestry? Yes. Gloria, our people. Sekembalinya ke istana, Elodie dan Floria mendapati ayah dan ibu tirinya yang bernama Lady sedang menemui seorang wanita utusan dari negeri Kulon. Sebelum pergi, wanita tersebut kemudian mengamati Elodie dan memberikan sepucuk surat kepada ayah Elodie. Setelah membaca surat tersebut, terungkap fakta bahwa isi surat tersebut merupakan lamaran dari Ratu Aurea dari negeri Kulon yang ingin menikahkan putranya dengan Elodie. Melihat negerinya yang saat ini dilanda paceklik, Elodie pun menyetujui perjodohan ini dengan harapan dapat membantu rakyatnya dengan mahar emas yang dijanjikan negeri Kulon yang sangat terkenal makmur dan kaya raya. This. Astor's are Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanannya ke negeri Kulon menggunakan kapal layar. Di atas kapal, Elodie terlihat cemas dan gugup, mengingat ia tidak pernah tahu sebelumnya tentang kerajaan Aurea dan calon suaminya itu. Namun ibu tirinya datang untuk menenangkan Elodie. Setelah berhari-hari mereka berlayar, akhirnya mereka pun sampai. Mereka sangat terpesona akan keindahan negeri Aurea yang dikelilingi bukit yang hijau. Setibanya di istana, mereka disambut oleh pelayan istana yang kemudian membawanya ke suatu kamar untuk beristirahat. Pelayan tersebut juga mengatakan bahwa keluarga kerajaan masih melakukan ritual doa. Baru setelah fajar tiba, ia akan kembali menjemputnya untuk menemui Pangeran Aurea, yaitu Pangeran Henry. something wrong. I just. Di malam harinya, Elodie yang sedang rebahan santai sambil membayangkan hidupnya yang sebentar lagi akan menjadi permaisuri, tiba-tiba dihampiri adiknya yang mengaku tidak bisa tidur. Mereka kemudian banyak bercerita dan tidur bersama. It'll be fun. Di pagi harinya, mereka menghadap keluarga kerajaan di aula istana. Di sana, Elodie memperkenalkan dirinya di hadapan Ratu Isabel. Pangeran Henry sekaligus calon suami Elodie juga ada di sana. Ratu Isabel kemudian menyuruh Pangeran Henry dan Elodie untuk berjalan-jalan agar bisa saling kenal satu sama lain. Sementara dirinya mengajak ayah Elodie untuk membahas beberapa poin dari pernikahan tersebut secara empat mata. Pangeran Henry kemudian membawa Elodie ke taman istana. Di sana keduanya banyak sekali bercerita. Elodie juga mengungkapkan bahwa dirinya rela mengorbankan kebahagiaannya demi kemakmuran negerinya. Ia juga berharap Pangeran Henry untuk bisa menerimanya dengan sepenuh hati. Flowery?
Elodie yang merasa selalu diawasi oleh prajurit istana kemudian mengajak Pangeran Henry untuk berkuda mengelilingi penjuru negeri. Dari situlah Elodie mulai merasakan nyaman. My mother. Torches. They honor our ancestors. Di sisi lain, Ratu Isabel baru saja selesai berdiskusi dengan ayah Elodie dan terlihat meninggalkan ruangan. Lady yang penasaran kemudian langsung menghampiri suaminya. Terlihat bahwa ayah Elodie begitu cemas dan lesu. Hal itu membuat Lady dan kita semua bertanya-tanya apa sebenarnya yang Ratu Isabel dan ayah Elodie bicarakan. Melihat suasana yang begitu canggung, Lady kemudian menghampiri Ratu Isabel yang terlihat sedang mempersiapkan pernikahan anaknya. Di situ, Ratu Isabel mengungkapkan bahwa pernikahan ini hanya merupakan transaksi kebutuhan. Dirinya hanya membutuhkan mempelai wanita, tidak lebih dari itu. Sementara ayah Elodie membutuhkan emas untuk krisis di negerinya sendiri. Atas pernyataan itulah membuat Lady merasakan ada kejanggalan. My stepdaughter. Her name is Ella. Di malam harinya, Lady langsung menemui Elodie di kamarnya. Dengan raut muka ke ibu tiriannya itu, Lady langsung memperingatkan Elodie bahwa pernikahan ini adalah kesalahan. Lady beranggapan bahwa kerajaan Aurea bukanlah orang-orang baik. Namun karena hubungannya yang kurang baik, Floria justru menyangkalnya. Lady bahkan sampai memohon agar mempercayainya sebelum akhirnya ayahnya datang dan menyuruhnya untuk beristirahat. Think about what I said. Besoknya hari pernikahan itu tiba. Elodie nampak begitu ceria mengenakan gaun pengantin yang sudah disiapkan oleh panitia. Para tamu undangan juga sudah memenuhi resepsi pernikahan. Ia kemudian diantar ayahnya untuk menemui Pangeran Henry di depan Pak Penghulu. Setelah Pak Penghulu melangsungkan akad nikah dan para saksi bersorak sah, Ratu Isabel kemudian memperkenalkan Pangeran Henry dan Elodie sebagai putri baru Aurea. Princess of Ori. Pangeran Henry kemudian membawa Elodie ke atas pegunungan mengendarai kereta kencana. Ia mengungkapkan akan melakukan penghormatan kepada leluhurnya. Setibanya di sana, alangkah terkaget-kagetnya Elodie. Wah, kaget melihat orang-orang yang menyambutnya mengenakan topeng, kecuali satu wanita setengah tua yang dari awal berpidato tentang kengerian tempat tersebut. Bloodlust. The beast left its met his end. Its daughters. Wanita tua itu kemudian menggores telapak tangan Henry dan Elodie dengan belati dan menyatukan darah mereka. Kini Elodie pun berdarah bangsawan. Upacara pun selesai. Namun saat hendak akan kembali, Pangeran Henry meminta menggendong Elodie dan menyuruhnya untuk menutup mata. Tapi tiba-tiba Pangeran Henry justru melempar Elodie ke dalam jurang yang sangat dalam. Sungguh pangeran koplak si Henry ini. Elodie yang dilempar hidup-hidup ternyata berhasil selamat. Terungkap fakta bahwa jurang itu merupakan sarang dari naga yang terdapat di perut gunung yang sangat luas dan gelap. Elodie hanya dijadikan tumbal kepada sang naga. Elodie yang merasa dikhianati kemudian mencoba memanjat tebing tersebut, namun usahanya gagal. Ia kemudian melihat sebuah cahaya dan perlahan menghampirinya. Alangkah membagongkan dirinya melihat cahaya tersebut ternyata seekor kelelawar yang terbakar. Namun lebih membagongkannya lagi, justru ribuan kelelawar juga ikut terbakar. Di tengah kecemasannya itu, tiba-tiba seekor naga menghampirinya. Elodie yang lari terbirit-birit masuk ke dalam gua, sementara naga menyemburkan api yang membuat kaki Elodie luka terbakar. Naga yang menganggap Elodie sudah tewas kemudian pergi meninggalkannya. Elodie kemudian mengikat luka bakarnya dengan gaunnya yang ia sobek.
Elodie yang berhasil membuat lentera dari liontinnya kemudian mencoba mencari jalan keluar. Ia perlahan merangkak masuk lewat sela-sela lubang gua. Setelah berhasil keluar dari dalam gua, Elodie mendapati hewan lintah yang bercahaya. Ia kemudian membuat penerangan dari hewan tersebut. Ia juga mendapati tetesan air dari bongkahan es untuk menghilangkan dahaganya. Tapi tiba-tiba ia kemudian bertemu dengan sang naga yang untungnya saja Elodie segera masuk ke dalam gua. Di dalam gua itulah Elodie menemukan fakta bahwa bukan dirinya saja yang sudah menjadi korban. Sebelumnya sudah banyak wanita yang dimasukkan ke tempat itu. Ia kemudian menyembuhkan lukanya dengan menggunakan lintah. Elodie juga menemukan peta sederhana menuju keluar yang berada di coretan dinding gua. Setelah menulis namanya di dinding, ia kembali mencari jalan untuk keluar. Elodie akhirnya menemukan lubang tersebut. Ia kemudian memanjat lubang itu yang dipenuhi kristal yang sangat tajam. Elodie sempat terjatuh yang untungnya saja ia berhasil tersangkut menggunakan mahkotanya. Sementara di bawah sang naga sudah bersiap menyantapnya hidup-hidup. You made it out, crystals. Elodie kemudian berhasil keluar, namun sayang seribu sayang jalan keluar itu berada di atas gunung yang sangat tinggi dan terjal. Elodie yang berteriak minta tolong justru dikagetkan dengan munculnya naga dari luar. Tepat saat naga itu akan menyemburkan apinya, tiba-tiba terdengar seorang memanggil-manggil Elodie. Naga itu kemudian mengurungkan niatnya dan pergi mencari orang tersebut. Orang itu adalah ayah Elodie yang berhasil masuk bersama beberapa orang yang ia bayar untuk mencari Elodie. Sementara itu, Elodie kembali turun ke dalam untuk mencari ayahnya. Terungkap fakta bahwa Raja Bogel yang ditampilkan pada awal film dahulunya membunuh 3 ekor anak dari sang naga yang baru saja menetas. Atas dasar itulah naga tersebut murka dan meminta tumbal setiap generasi keturunan Raja Bogel. Itulah alasannya kenapa darah Elodie disatukan dengan darah Pangeran Henry sebelum dilemparnya. You will know my Singkat cerita, naga itu kemudian sampai dan membunuh orang-orang bayaran dari ayah Elodie. Naga yang mengetahui dirinya adalah ayah Elodie kemudian menyuruhnya untuk memanggil Elodie yang saat ini sedang bersembunyi dan mengamati. Namun alih-alih memanggil Elodie, ia justru mengungkapkan penyesalannya yang sebenarnya ia tahu sejak awal. Penyesalan seorang ayah yang rela menukar nyawa anaknya demi emas. Ia kemudian memerintahkan Elodie untuk pergi yang membuat naga itu murka dan membunuh ayah Elodie. Elodie yang tidak tega melihat ayahnya tanpa sengaja bersuara. Naga itu kemudian mencari Elodie yang bersembunyi di bebatuan. Elodie yang hampir ketahuan, tiba-tiba seseorang datang yang membuat naga itu pergi memangsa orang tersebut. I thought that I could take the gold. I can't. Elodie kemudian menghampiri ayahnya yang sakaratul maut. Sebelum meninggal, ia meminta maaf kepada Elodie dan mengatakan bahwa adiknya yaitu Floria dan ibu tirinya Lady sedang menunggunya di kapal. Elodie kemudian bergegas pergi menggunakan tali yang dipakai ayahnya untuk masuk. Ia berhasil keluar tepat sang naga menyerangnya. Di luar, Elodie menunggangi kuda milik ayahnya, namun sayangnya naga tersebut tetap mengejarnya. Elodie kemudian turun dan bersembunyi di bawah batu. Naga yang terkecoh hanya mengejar kuda tersebut tanpa Elodie. Naga tersebut kemudian murka dan membakar negeri Aurea, membuat Aurea kini dipenuhi dengan api amarah dari sang naga.
Di istana, Ratu Elizabeth yang menyadari akan kemarahan sang naga kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Floria, adik dari Elodie. Floria kemudian dibawa pergi oleh Ratu Elizabeth. Sementara itu, Lady tertusuk oleh prajurit kerajaan saat mencoba menghalangi Floria. Lady yang tertatih-tatih bermaksud menyelamatkan Floria justru bertemu dengan Elodie. Ia kemudian mengatakan bahwa Floria dibawa ke gua untuk menggantikannya. Tentu saja membuat Elodie marah dan bergegas pergi untuk menolong Floria. I tried to stop them from taking your sister. Di atas gunung, Pangeran Henry berusaha menghentikan ibunya karena menganggap Floria masih terlalu kecil. Namun Ratu Elizabeth yang kekejamannya melebihi ibu tiri tidak menghiraukannya. Ia justru menggunakan darahnya sendiri dan melempar Floria. Young. The prince protects his. Elodie yang terlambat datang tidak mendapati siapapun. Ia hanya mendengar suara jeritan dari dalam jurang tersebut. Tanpa pikir panjang, Elodie langsung turun menggunakan tali jembatan. Setelah berhasil masuk dengan tatapan tajamnya, Elodie kembali mengulangi aksinya. Ia kemudian membuat jebakan waktu yang menghasilkan suara untuk mengecoh sang naga yang kini membawa Floria. Naga tersebut kemudian menaruh Floria yang pingsan di atas sarangnya dengan harapan kakaknya datang menyelamatkannya. Dengan jebakan waktu yang dibuat Elodie, naga itu kemudian pergi menghampiri suara yang dibuat Elodie. Sementara sang naga pergi, Elodie kemudian bergegas membangunkan Floria dan membawanya pergi. Sang naga yang mengetahui bahwa itu hanyalah jebakan kemudian marah dan kembali menghampirinya. Elodie kemudian menyuruh Floria untuk bersembunyi, sementara dirinya akan menghadapi sang naga dengan pedang ayahnya dan bermaksud untuk mengatakan yang sebenarnya. Ketika Elodie menjelaskan bahwa dirinya bukanlah keturunan raja dan mengatakan bahwa dirinya telah dibohongi, sang naga sama sekali tidak mempercayainya. Justru menyerang Elodie dengan api yang untungnya saja Elodie terjatuh ke dalam air. Elodie yang mulai bangkit kembali dan berniat mengambil pedang yang dilempar Floria, ia justru tertangkap oleh sang naga. Naga itu kemudian menusuk Elodie dengan cakarnya. Namun Elodie berhasil menusuk mata dari sang naga. Dengan kemampuan penglihatan sang naga yang terganggu, Elodie kemudian kembali berhasil menusuk kaki sang naga. Ia kemudian pergi ke sebuah batu dan menyuruh naga tersebut untuk menyemburkan apinya. Tentu saja dengan kecerdikan Elodie, api yang disemburkan sang naga justru berbalik dan membakar naga itu sendiri. Innocent woman whose life was stolen. Show me your fire. Melihat sang naga yang terbaring lemah, Elodie kemudian mengambil pedangnya bermaksud membunuh naga tersebut. Namun Elodie kembali menjelaskan dengan menunjukkan bekas luka sayatan di telapak tangannya. Darah itulah yang sang naga cium. Elodie juga menyatakan bahwa dirinya telah ditipu. That is the blood you smell. You've been killing innocent daughters. Dengan fakta kebenaran itulah sang naga kemudian menyuruh Elodie untuk membunuhnya. Alih-alih membunuh naga, Elodie justru mengobati lukanya menggunakan lintah. Di sisi lain, Pangeran Henry kembali melakukan pernikahan palsunya. Tepat saat resepsi berlangsung, Elodie tiba-tiba datang menghampirinya serta menyuruh calon pengantinnya untuk pergi. Ia juga menyuruh siapapun untuk meninggalkan tempat tersebut. Tepat saat Ratu Elizabeth menyangkalnya, tiba-tiba naga itu juga hadir dari atas istana. Naga itu kemudian membakar Ratu Elizabeth dan seluruh keluarganya beserta istananya. Kerajaan itu pun hancur. Elodie kemudian menyuruh ibu tirinya untuk menggantikan tahta kerajaan Aurea, sementara dirinya kembali pulang bersama Floria dan sang naga yang kini sudah berteman baik dengannya. Film pun berakhir.
Menurut kalian siapa nih yang lebih kejam, Sang Naga atau Ratu Elizabeth yang tega numbalin gadis-gadis tak berdosa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan kembali video-video menarik lainnya di Frame Film.